buat gue si pandemi ini membuat ternyata perceraian bener-bener meningkat. Kenapa? Karena kan tadinya schedule gue pergi kerja, suami pergi kerja, ketemu hanya beberapa jam. Sekarang kan dia lagi ya kan, nggak mungkin orang tuh ketemu jangka waktunya memanjang, nggak ada friksi, nggak ada gesekan, pasti ada gesekan gitu. If you want a decent marriage, you have to put work in. That's why maybe I would never take Sinetron. Honestly, I would never take Sinetron. Karena there's banyak duit, tapi your relationships pasti turun. Karena you don't make time. Cuman kan karena mungkin no time gitu kan. Yeah. Gue jadi kayak ngerasa mungkin ada segalanya tapi nggak ada kosong ya. Iya, kosong aja. Thank you, Mel, Sel, Yes, Tyson. Thank you Kak Raffi untuk undang kita lagi. Yes. So, start with you guys ya. Yes. What happened? Mohon maaf sebentar. Oh sekarang udah ada dayang-dayang sebelahnya. Luar biasa dapur bincang online semakin. Aduh ngeri. Ini kursi pelaminan lo nggak tahu. Ini kan pelaminan satu, ini pelaminan dua. Ini kedua lo. Ini gawat nih kalau istri gue nonton. Gawat. Ini bentar lagi pidinya di atas mau nyeburin gue nih kalau. Banyak yang menyerang ya Bu. Kenapa ujung-ujungnya semua ceburin ya? Jangan ya. Enggak, soalnya kameranya cuma 2. Ya. Jadi kalau ditaruh di sana nggak muat. Ribet ya. Bisa aja. Tahu lo kok. Tadi kamera satu nggak dikeluarin. Mel, Yes. what happened to you and Tyson? Is everything okay now? Everything's okay now. Ya, udah oke sekarang. Ya, maksudnya it will never be okay. Pasti it's always gonna be process, right? Kalau orang bilang kadang-kadang, wah seneng ya sekarang udah bahagia gara-gara ini kopi viral kemarin kan kita di bahasanya tuh mungkin lagi agak sedikit nggak ngomong terus dibaikin lah gitu berdua. Wah Kamel enak ya sekarang udah bahagia lagi sama Bang Tyson. Ya kan it's a process marriage, right? You know lah nggak akan ada yang namanya udah bahagia comfort zone and then everything's the rest of our story is gonna be beautiful kan nggak gitu juga gitu. Kan married udah mau 11 tahun. Almost 11 years. Nah, in a scale kalau gempa gitu skala Richter kemarin gempanya skala Richter berapa? Gempa? Yeah. Amit ya. If it's earthquake, what would it be? Like the skala Richter? Like how big? Yeah, what happened before? Terserah. Mungkin kalau 6,8 tuh kan udah possibly for tsunami, right? Gitu enggak lah, mungkin could be 12. Coy ya hancur landai semua saya. Kalau 12 udah selesai dong. Move on dengan different direction, right? Probably 3.5, right? 4? 4.5? Wah makin naik nih. Little bit higher. Jadi jawab sendiri-sendiri kayaknya. Oke, mungkin beda ya. Skala Richternya. Maybe kurang jam. Kurang 7. Oh 7 kurang. Malah gede dong itu Dan. Lebih gede dari itu. Udah tsunami dong. 6,8 udah almost tsunami udah. Kalau dari sisi Mel? For me enggak lah ya, paling could be 5 maybe. Between 5 to 7 I guess. Iya, 5. Mungkin Tyson berasa lebih gede. Mungkin karena kan beda-beda kali ya. Iya. Kalau Bu Selin? Bu Selin? Gempanya berapa? Enggak pakai gempa udah retak. Jangan dong. Enggak pakai gempa udah retak ya Allah. Retak jalanannya. Jalanannya benar. Ya kan dia kan berandai-andai gitu. Iya. Tapi kenapa sih boleh ceritain sedikit nggak kira-kira? Atau kerjaan atau apa gitu? Kalau buat kita berdua sih perbedaan kultur dan budaya ya. Buat aku sih kayaknya seperti itu yang bikin pasti akan jadi gesekan buat rumah tangga. Karena dari kecil Tyson kan dibesarkan dengan budaya Western, orang Australia. Yang benar, yang betul, misalnya nih dari segi parenting, anak duduk makan sendiri. Orang Batak, saya anak dari kecil digendong dikasih makan pakai tangan mamanya. Jadi itu aja udah berbeda gitu. Jadi sebenarnya saat kita mau menikah dengan orang asing, perbedaan itu memang harus dipersiapkan. Artinya harus tenggang rasanya harus besar. Karena apa yang benar buat saya dan keluarga mungkin berbeda dengan apa yang benar buat Tyson dan keluarga. So what happened? Misalnya anak kamu mau kamu suapin, misalnya ya. It's just analogi aja gitu. Itu hanya contohnya aja. Tapi kan itu bisa aplikasikan perbedaan itu kepada banyak hal gitu loh. Tapi itu hanya very small example gitu. Oke, kalau lebih spesifik misalnya anak kamu minta disuapin. Iya. Kalau kita orang Indonesia, orang Timur, cenderung disuapin it's normal.
Mungkin waktu kecil ya, waktu Khloe Kardashian kecil ya. Mungkin kalau orang bule itu kebiasaan mereka if they want to eat, they have to sit in a high chair gitu. Yeah. Nah, ya kan gitu karena untuk safe wise and everything. Tapi kalau buat orang Indonesia tuh, di spesifik orang Batak, itu anak tuh kalau makan digendong, pakai kain gendong, dikasih makan, disuapin mamanya gitu. Terus tapi ini Tysonnya keberatan gitu. awal-awal pasti keberatan ya, Dad. Pasti ada perbedaan, cuma lama-lama ya udahlah gitu, daripada ada ya kita mengikuti lah. It's not important now. It's not important Yang anymore. penting. Yes, gitu. It's not Atau important. duduk di, misalnya kalau buat anak ya, misalnya aku duduk di belakang pun, aku sampai sekarang pakai seat belt. Karena orang Indonesia kan biasanya duduk di depan baru pakai seat belt. Itu juga sekarang karena benar rendah. Itu juga karena bunyi. Tinut Dan bunyi. ya. Garing Kalau bawah. enggak, terus kalau enggak, seat beltnya ditaruh di perut atau diturunin kan, gitu, atau di sampingin atau gitu. Udah taruh belakang aja Iya, taruh begini. belakang kan. Karena sesak di perut gitu kan. Nah, kalau Tyson tuh ngajarin saya selalu naik mobil, walaupun duduk belakang harus pakai seat belt. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh banyak banyak belajar. Bukan harus. It's Nggak a choice. harus, it's a choice, Pilihan terserah. For me, For safe wise, right? I'm gonna wear a seatbelt kemana-mana di dunia. Iya. If there's a seatbelt, saya pakai. Kalau nggak ada seatbelt, I'm gonna question. Mungkin Kenapa? tetap duduk di situ. Jadi berantemnya karena small things like kayak gitu-gitu. Iya, sebenarnya lebih ke hal kecil sih, nggak ada yang maksudnya orang ketiga, terus kita nggak makan ekonomi gitu, enggak sih sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi lebih ke, ya sebenarnya kalau kita udah menikah lama kan kok you know lah, maksudnya hal kecil itu kan lama-lama bisa menjadi besar juga kalau nggak diberesin. Gitu. Terus solusinya gimana akhirnya? Jangan coba berubah orang. Yes. Kalau itu rencana Tuhan. Ih, Iya. jago bahasa Inggrisnya ya. Indonesia. Oh, Indonesia. Merubah orang sih kayaknya ke pekerjaan yang mustahil dilakukan. Exactly, it's hard, ya. You cannot change a person. Yes. You can only be willing to change yourself. Ya. Atau overlook lah, maksudnya kayak Overlook juga. ya Overlook. kan, merem-merem dikit lah kalau Iya. istilah. Overlook. Iya. Jangan terlalu nyari-nyari kesalahan. Iya. gitu ya, Iya. maksudnya. Puspa kalau nggak ya, harus pusing kan. Ember. Iya kan? Ember gimana? Ember. Dari hati ya, Syai. Gitu Oke, kok. aku nonton The Crown tuh. Iya, iya. Itu kan mereka juga kalau udah malam tidur, Queen Elizabeth sama Prince-nya, Iya. sama rajanya kan pisah ranjang. Iya. Jadi mungkin Kenapa gitu kok? Nggak tahu, nontonnya The Crown. Sorry, siapa? The Crown, the Queen and Queen the Elizabeth. King. Itu Raja Ratu Cina. Enggak, Nggak tahu. the series Suaminya. on Netflix. Oh, You haven't nggak tahu. watched that? I don't- Itu saya kan nggak tentang kehidupan mereka, Iya. suami istri. Baru meninggal suaminya. Iya, iya. Oh, yang Prince 99 Bukan, tahun. that's I heard Philip. about that. That's Philip. Yeah. Oh. Ya, That's itu Philip, yeah. itu juga itu kisahnya menarik tuh. Iya. Queen Elizabeth dia married 73 tahun. Suaminya harus menerima status sebagai the lesser ini kan di antara dua, iya, antara iya. Queen ini kan jadi first orang pertamanya gitu, tapi bukan sebagai rajanya. Nah itu kalau aku nonton serial The Crown sempat terjadi konflik juga, Iya, karena iya. cowok kan mungkin pengen lebih The leader lah. Iya. ya, gimana. Sementara ini fungsinya dia hanya Iya. menemanin Queen. Queen di acara Iya. ini, they don't get, he doesn't get to get bikin keputusan Iya, atau iya. gimana gitu. Keputusan apa? Yang nanti tentang In the castle gitu Oh, loh. Newcastle. Oke, oke. tapi ya mereka bisa hidup selama 73 tahun dan Wow. luar biasa. That's amazing sih. Iya, pasti. 70. 73 tahun. 73 tahun They've been Wow. together. marriednya. Oh, jadi Iya. yang pegang kendali adalah si The Queen. The Iya. Queen. Iya. Justru Oke. the King-nya? Dia bukan king lah. Oh, bukan King. Istri Duke of Edinburgh. suaminya Queen. Iya. Suaminya Queen. Pendampingnya Queen. Jadi yang mengikuti kan Queen yang make a decision. Oh. Title-nya tuh Duke of Edinburgh, Oh. bukan Iya, iya. King of England. Bukan King Oh, of aku England, pikir iya. kalau Queen sama King gitu. Nah, berarti enggak ya? Kartu mungkin dia. Tapi di Inggris kayaknya enggak. Di Inggris enggak ya? Nah, jadi ya, Tapi banyak lah menurut gue. Nggak harus Queen juga kayak sekarang banyak yang kayak gitu. Iya kan? yang cowoknya akhirnya Iya. Kalau di Australia banyak ya, Dan? Lumayan. itu Iya. jadi more normal lah kalau Iya. ekonomi makin bagus, ceweknya Iya. lebih banyak. Ya, kemarin ada dari berita Australia, Melbourne, 32% ayahnya atau suaminya house husband. Iya. Terus ada masalah untuk ada beberapa about it, tapi ada beberapa sangat Ya, oke. not okay. Iya. Jadi ada beberapa berantem tentang itu. Terus ya ada, tapi it's common in Western countries. Iya. Iya. Memang yang penting is ada bukan breadwinner tapi kerja bersama. Karena itu it's sebenarnya when you're a housewife ada banyak tugas. Jadi suaminya belajar seperti itu dan
banyak istri senang bisa untuk dokter atau sebagai apa aja kerja, and then they find the balance. Ada film tuh The Apprentice yang main Robert De Niro sama Anne Hathaway. Itu Anne Hathaway CEO ceritanya, punya perusahaan gede bagus gitu. Terus cowoknya akhirnya suaminya ngalah, udah dia quit the job untuk taking care of the kids. Dan ya kayaknya itu sekarang lagi rada normal lah. Betul. Faktor yang kayak dulu. Tapi mau ngomongin soal film, lu nonton film terus ya? Dari tadi filmnya. Nah, lo kerja mulu. Enggak, gue juga mau ngomongin soal film. Apa? Gue juga ada dapat cerita dari salah satu film, judulnya apa namanya? Suamiku di rumah karena tidak kerja berhari-hari, aku jadi jenuh. Emang ada? Gak ada. Ngarang lu cuy. Jago ya dia ya. Jadi bos ya. Tadi film mulu, gue gak nonton film. Atau lo nonton yang sinetron baru kali? Suamiku tak kunjung pulang. Aku merindukannya. Terus kalau kamu gimana, Sel? Apalagi sih Ko yang Ayo tanya. Ini Iya dong. Apa udah ada jalan baik ketemu? Udah apa mungkin udah ada komunikasi? Komunikasi ada. Cuman ya semua baik-baik aja deh, udah nggak ada. Maksudnya gimana ya? Ya begini-begini aja udah. Ada kemajuan nggak from the last time we talk? Ada nggak? Ada improvement nggak? Ya pokoknya intinya aku kan nggak mau, aku tetap mau mempertahankan. Lu tetap pengen mempertahankan? Iya pastinya. That's good. Jadi gue berharap yang terbaik. Maunya gue semua baik-baik aja. Iya. Cuman kan sekarang mau gimana, apapun yang terjadi ya gue berserah sama Tuhan aja. Whatever will be, will be. Tapi kan berserah sama Tuhan, manusia yang melaksanakan. Ikhtiar lah kalau orang muslim bilang. Masa gue iniin, rintilin apa aja yang gue lakuin. Tapi you doing your part. I did it, I did it. Tenang aja, gue akan lakuin, gue pertahanin dengan berdoa juga. Tapi hasilnya gue pasrah ke Tuhan gitu. Oke. Ya moga-moga hasil yang terbaik. Iyalah. Lalu ya Selnya. Iya dong. Moga Steven denger kan. Iya dong. Gue rasa sebenarnya Steven pasti nonton deh semua kopi viral, terus vlog-vlog yang lo lakuin nonton gitu. Kok. Nonton pasti nggak mungkin enggak, pasti nonton gitu. Nah tapi kenapa ya? Aku dapat kemarin baca mengenai Hollywood divorce. Tentang statistik tentang bahwa Hollywood tuh one of the highest rate untuk divorce. Oh wow. Dan di Indonesia juga di dunia entertainment cukup tinggi. Indonesia in general 1:4. Jadi satu kali cerai dari 4 pernikahan di tahun ini. Wow. US 1:2. Pernikahan berakhir dengan divorce. Nah ini yang berbahaya nih. Second marriage itu naik ke 63%. Wow. Kemungkinan cerainya. Di Indonesia atau ini US. berapa persen? 60%. 63%. Wow. So if you get divorce, kita bercerai, terus kita menikah lagi, kemungkinan kita bercerai naik ke 63% di yang kedua. Udah nggak usah kawin lagi lah. Ada alasan? Ada tulis alasan nggak? Kalau alasan bermacam-macam seperti biasa ekonomi lah apa ini. Tapi kalau kita waktu itu aku baca di Jordan Peterson, dia saya dengar itu. You like Jordan Peterson? Jordan Peterson. Dia benar-benar bagus. Dia bilang bagus banget. Karena yang kedua kita udah mulai tahu ada backdoor. Yang pertama tadinya kita berpikir bahwa kita nggak bisa cerai, stuck di situ. Tapi terus dia melewatin perceraian dan dia bisa melewatin itu. Oh ternyata berarti marriage ada backdoornya nih. Kita bisa keluar istilahnya gitu. Nah itu membuat increase the numbers. Did he talk about including God in your marriage or enggak? When you listen to him? It's just random. Kalau Jordan Peterson, dia sangat mementingkan adanya peranan Tuhan di dalam. Iya, bukan pasti. Karena kalau faith itu beda-beda kan, orang ada yang percaya sama Tuhan, ada yang enggak terlalu percaya. Tapi yang jelas tradisi dari beragama mengurangi kemungkinan untuk bercerai, pasti. Doa bareng. Karena iman yang kuat ya Ko ya. At least waktu kita kesulitan, kita bertanyanya ke atau sumbernya lebih tepat. Bukan curhat berbahaya lagi. Wow. When bercerai, kemungkinan anak untuk bercerainya lagi lebih besar makin juga. naik terus dia. Makin apa? Makin tinggi. Jadi your kids will get divorced also. Karena oke. Dari contoh. Tidak semua, pasti meningkat. Jadi makanya what you guys do will affect your. Maki-maki do. Anak-anak tuh ngikutin, ngelihat dan mengikuti kan. Gitu pasti. Jadi, nah menurut kalian ya kita discuss ya. Kenapa di dunia entertainment terjadi tingkat perceraian yang cukup tinggi misalnya?
Sebenarnya menurut aku sih nggak cuma dunia entertainment, I think the whole world now shaking karena si pandemi gitu. But the thing is, kenapa dibilang selebriti banyak yang bercerai? Karena mungkin kita we're being on the spotlight, kita disorotin kehidupannya. Everybody knows gue hari ini kerja apa, Celine besok lagi makan sama siapa. Everybody knows that, everybody pay attention with our life, right? Tapi buat gue si pandemi ini membuat ternyata perceraian bener-bener meningkat. Kenapa? Karena kan tadinya schedule gue pergi kerja, suami pergi kerja, ketemu hanya beberapa jam. Sekarang kan dia lagi, ya kan? Nggak mungkin orang tuh ketemu jangka waktunya memanjang, nggak ada friksi, nggak ada gesekan, pasti ada gesekan gitu. Dan buat gue, lo mau ikut Tuhan, lo punya Tuhan dalam hidup lo nggak punya Tuhan dalam hidup lo kerja jadi kasir, lo kerja jadi artis, lo kerja buka warung, nggak ada orang yang imun sama problem, nggak ada orang yang kebal sama masalah. Semua orang tuh kawin pasti bermasalah, pasti ada masalah. Tapi sebesar apa dan separah apa masalahnya, kan gitu kan. Kalau semua menurut gue sih pasti every marriage got their own issue, pasti gitu loh. Ya tapi secara statistik memang untuk dunia entertainment itu di atas rata-rata tingkat sekarang persentase perceraian Indonesia. Tapi itu menurut gue sih karena entertainment, karena orang bilang artis tuh kawin cerai. Itu karena artis aja makanya ketahuan. Kalau lu orang biasa kan orang juga nggak ini juga, orang juga nggak bakal tahu juga. Nggak tahu, tapi kalau buktinya di pengadilan aja cukup sampai rame kan kemarin ada ngantri. Yang artis cuma satu di situ. Ngantri panjang banget cuy. Astaga, yang mau cerai itu ngantri panjang. Mau ngantri cerai. Gue pikir ngantri sembako, mau ngantri cerai. Lin lama, Lin nggak usah batalin aja dah. Panjang banget. Nggak bisa, gue kepanasan di situ. Panjang banget antriannya. That's crazy sih. Secara persentase di atas rata-rata. Paling tinggi katanya dulu pemusik kalau di Amerika. Masa? Di Amerika pemusik tuh yang anak band itu rate-nya paling tinggi. Actors sama actress itu peringkat ke-7 tertinggi. Oh wow. 7 dari profesi ya, in terms of profesi. Untuk actor actress itu ke-7 tertinggi. 7 marriages dibercerai dari 10. Oh no, misalnya tertinggi waktu itu pemusik itu. Actor and actress itu di bawahnya, slightly below, tapi still above average di atas rata-rata tingkat perceraian. Jadi mungkin apa karena pergaulannya lebih bebas? Enggak, kalau pergaulan lebih bebas atau enggak tergantung orangnya. Karena gue melihat banyak ada artis yang lempeng, ada yang artis juga memang rock and roll, enggak artis pun yang teman gue yang biasa ada juga yang gila juga ada. Tapi kalau menurut gue itu balik lagi sih based on the personality-nya sih gitu. Cuma mungkin kalau public figure gini kali, kita kan banyak ketemu dengan orang dan orangnya hampir sebagian besar menarik. Cakep. Ya maksudnya nggak semuanya cakep juga sih mas, tapi menarik lah. Karena kan biasanya kalau public figure itu kan karena bagian dari pekerjaannya taking care of their look, their appearance. Pasti kan biasanya kalau nggak cakep keren gitu kan ya pasti ada lah seperti itu. Ya gitu. mungkin kalau gue datang ke kopi viral, dibanding gue datang ke pabrik, kemungkinan gue sering kan gitu kan. Kopi viral gitu kan. Tapi tetap aja balik lagi kan ke elunya. Cuma kan secara penampilan luarnya kan lebih menarik kalau orang entertainment lah gitu. Ada aura the star-nya gitu. Iya, tampil gitu ya kan. Orangnya juga lucu-lucu. Iya, menarik. Iya kan, mungkin kalau orang kerja biasa kan banyak diam, nggak bisa cepet. Iya, orang kantoran mungkin penampilan nggak penting juga gitu. Tergantung dari pribadi orang sih sebenarnya. Kok mau coba? Kok mau coba? Main ke kopi viral? Jangan. Ntar gantian, kita di sono, kok di sini? Aduh, jangan ya. Kalau habis main dari kopi viral, aku yang wawancarain kok. Bicara sama rumah tangga. Aduh. Memang susah sih kan, perkawinan sendiri aja udah susah. Emang bener katanya Mel, increasing nih sekarang jumlah persentasenya. Amerika udah break record tuh 1:2. Berarti 1 in every 2 marriage itu end in divorce. Buset. Gitu. Padahal sebenarnya keluarga, nah gini, sebenarnya Western civilization itu lagi menghadapi challenge. Oh ya? Karena kaum liberal berusaha nge-break fungsi dari agama, fungsi dari keluarga. Nggak usah berkeluarga lah. Banyak sekali tuh pemain bola yang udah punya anak tapi nggak berkeluarga. Dan ini yang tadinya sebenarnya foundation dari Western civilization kan agama, keluarga. Ini sekarang mulai hilang. Itu takutnya kan efeknya ke Indonesia. Aku kenapa mengambil subjek ini? Ini penting kenapa? Karena
selebriti itu yang dilihat orang. Betul. Jadi what you guys did gitu, Yep. what you guys do, apapun juga akan punya efek ke We're giving example. ke, Iya. ke jutaan rakyat. Bayangin kalau kayak misalnya satu sinetron yang ratingnya atau share-nya 30%, Iya. itu 30% orang penonton televisi Tonton. nonton itu. Iya. Mulai sampai anak-anak dari kecil sampai gede dapat tontonannya kan itu. Iya. Dan insert atau sorry nggak mau nyebut merek ya. Nggak apa-apa lah, kan digital. Kan nggak apa gue hostnya. Itu kan ratingnya juga selalu bagus-bagus. Berarti kan Iya. acara gosip itu akhirnya diisi. Iya, ya ibu-ibu seneng kan? Iya. Tapi kalau Mel sendiri atau saya sendiri nggak ngelihat adanya apa faktor bahwa dunia entertainment tuh jadi lebih beresiko atau entertainer Indonesia tuh cenderung pergaulannya lebih bebas atau kayak gitu nggak? Apaan sih? Mata kayaknya lagi nggak. Gua hajar ya. Ini orang badan di sini. makan Ini tempat lain nih. Dia kalau habis makan gitu kok. Karena gini waktu itu meeting. Habis makan marah-marah. Lin orang lagi meeting. Makan gue bisa makan. Jangan tuh. Nggak sih maksudnya kalau example gue setuju. Memang gue selalu bilang bahwa public figure nggak bisa bilang bahwa ya ini hidup gue kan manusia, nggak bisa. Once you being on the spotlight, you have responsibility sama fans lo. Tapi fans juga harus mengerti artis itu juga manusia, bukan robot. So we're far from perfect. Kalau orang bilang, gila gue kecewa ternyata kalian bercerai gini-gini, ya itu hak kalian. Tapi juga kan lo tidak pakai sepatu kita. Kalau misalnya ya example untuk artis-artis yang bercerai atau artis ini untuk perceraian ya. Kalau narkoba segala macam beda cerita menurut gue. Karena buat gue kalau narkoba segala macam ya aduh come on lah. Maksud gue nggak apple to apple deh pembahasannya ya. Kalau bercerai gue nggak, walaupun gue tidak setuju mungkin dengan perceraiannya, tapi gue nggak bisa ngejudge. Kenapa? Karena gue nggak pakai sepatu dia. Gue nggak tahu penderitaan dia, gue nggak tahu air mata dia, gue nggak tahu kehidupannya dia. So I don't wanna judge. Setelah gue kawin gue gitu. Jadi kalau ada orang cerai nih ribut gini-gini. Menurut lo lakinya atau bininya atau suaminya ribut nih di infotainment segala macam. Menurut gue dua-duanya pasti. Karena it's always takes two to tango. Nggak mungkin satu orang doang kok yang bikin masalah, pasti dua-duanya. Tapi kadar masalahnya, yang kadar kesalahannya kan beda-beda gitu. Ada yang lebih berat, ada yang lebih kecil. Balik lagi tadi pertanyaan lo mengenai example. Yes, we have to be a good example for our fans. Tapi at the end of the day, we're just human. Sama kok sama lu. Cuma kebetulannya aja gue tuh berada dalam spotlight yang everybody can judge us, everybody can see us gitu. Tapi kita hanya bisa menjadi yang terbaik yang bisa kami lakuin. Tapi kalau kadang-kadang fans kecewa dan segala macam, of course. Makanya jangan put your idolizing something tuh dengan manusia karena you are gonna end up disappointed gitu loh, menurut gue. Jangan pernah terlalu mencintai manusia berbentuk, kagak ada yang ngerti, Kak. Oh, lo pakai santan gak sih? Lu modal kayak gue pakai santan. Berarti kok bahasa Inggris Ditambah nggak nonton deh. Iya. Apa sih? Iya. Ditambah maksud gue kadang-kadang orang bilang, gila ya cerai akhirnya dia. Padahal di Instagramnya, Instagram itu kan hanya 5% dari kehidupan kita yang kita select, kita pilih untuk mempertontonkan kepada kalian. Yang indah-indahnya dong. Iya. Sekarang ngapain gue bagiin yang busuk-busuknya? Yang indah-indahnya gue bagiin sama lu. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, menghibur lu. Kalau yang enaknya, ya gue telan lah sendiri sama laki gue ngapain. Tapi kenapa lagi kan kita sering dijudge sama orang, menilai orang tuh nilai kita pakai ini salah, begini salah, begini benar, begini apa enggak gitu ya kan. Jadi kita mau kelihatan yang bagus aja semuanya. Karena nggak pengen pusing dinilai orang gitu. Ngerti nggak sih kok? Ngerti. Tapi posisi lu terhadap perceraian apa? Posisi gue. Terhadap perceraian. Gua anti perceraian atau Pendapat gue terhadap gue orangnya nggak terlalu kayak gitu sih, terpaku. Oh cerai itu nggak baik, oh gini. Menurut gue apa yang membuat gue bahagia itu yang baik gitu. Jadi baik cerai maupun nggak cerai, lo kalau gue whatever will be. Kalau gue pasrah aja sih ke Tuhan. Apa sih? Gimana ya? Ya seperti yang gue bilang, hidup ini tuh tentang 10% apa yang terjadi di dalamnya, 90% bagaimana cara kita menghadapinya. Udah gitu aja. Kalau lo Mel mengenai perceraian? Mengenai what? About divorce. What's your position about divorce? Karena aku tuh kan dibesarkan dari orang tua yang juga they complete ya. Mereka I saw many times my mom and my dad juga berantem parah gitu. Tapi they stick each other. Nah, mungkin hal-hal kayak gitu tuh terkenang buat gue. Ada lah saat-saatnya gue juga pengen cabut dari rumah tangga gue. Ada saat-saatnya gue juga pengen nyerah.
kayak kemarin gue akhirnya memutuskan untuk bilang iya sama Tyson untuk datang kepada konselor pernikahan kepada salah seorang pendeta di gereja kami, dan pendeta gue cuma kasih bisa masukan karena dia tahu saat kita lagi bete, lagi kesel sama pasangan kita, diomongin apapun juga kalau dipaksa juga nggak akan ikut kan, and at the end juga lo mau divorce apa enggak kan it's your choice gitu. Nah pendeta gue tuh bilang apapun yang terjadi, saya nggak bisa paksa kamu untuk nggak boleh cerai sama sekali. Saya hanya kasih tahu kamu guidance-nya. Tapi yang harus kamu tahu adalah saat kamu itu memutuskan untuk berpisah, dia bilang itu ibaratnya anak-anak tuh ibaratnya seperti kaki meja. Seperti apapun dia bilang itu tetap saat lo tarik si meja salah satu kakinya ini itu akan goyang, the stability pokoknya will be unbalanced gitu buat anak-anak. Tapi kan ada pemikiran lain, tergantung nih kasusnya seperti apa. Misalnya di rumah orang tuanya KDRT, mohon maaf ya gitu, terus anak-anak ngelihat gitu, buat aku juga nggak sehat gitu loh. Jadi balik lagi sih, gue nggak bisa bilang bahwa ini nggak boleh. Kalau di Kristen tetap perceraian itu nggak boleh. Itu yang gue percaya. Tapi kan balik lagi, gue nggak bisa judge orang yang bercerai karena balik lagi kok saat gue makin tua, makin berumur, gue nggak bisa ngejudge orang karena gue nggak pakai sepatu mereka, gue nggak tahu apa yang mereka rasakan, apa yang menjadi doa mereka, nggak bisa gitu loh. Mungkin ya kalau gue masih bisa cover up karena ya mungkin rumah tangga gue sama Tyson nggak pernah ada pemukulan, nggak pernah ada yang terlalu dalam gitu, nggak pernah ada perselingkuhan. Terus gue bilang, kalau lo cerai berarti lo dosa segala macam. Kan gue nggak tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka, kan beda-beda kadar problemnya gitu, kadar kesulitan dan kesedihannya gitu sih. Jadi kalau lu walaupun secara agama lu memilih untuk perceraian itu tidak boleh, tapi masih bisa mengerti lah kalau sampai ada orang yang mengambil keputusan untuk bercerai gitu. Iya, artinya kalau gue akan berusaha sekuat gue sebagai manusia, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri untuk mempertahankan rumah tangga kami. Tapi if I see someone finally divorced with their spouse, gue gak akan bilang, lu begini, enggak lah. Just because I have hanya karena gue punya dosa yang berbeda, bukan berarti gue punya hak untuk bisa ngejudge dia. Kan gue juga punya dosa yang lain pasti gitu. Tapi kakak nggak pernah ada pemukulan dalam rumah tangga? Never. Tapi katanya tiap pagi buat latihan tinju. Itu beda dong, olahraga. No, I have a difference, so a better opinion. Misalkan orang pukul terus atau selingkuh terus dan tidak berubah sama sekali, itu tidak baik kalau punya anak dan anak bisa melihat itu tidak baik untuk contoh buat hidup. Suami atau istri selingkuh dari satu kali dan tidak berubah atau pukul, bercerai. Tapi mau tanya, berarti kalau mereka melakukan kesalahan satu kali, misalnya mereka mukul atau selingkuh, tapi sekali, forgive and forget atau enggak gitu? Forgive or forget? Tergantung. If you say like, okay, if I'm genuine, harus benar-benar genuine dan I cheated, you take up, you own your mistake, okay, you go to counseling dan counseling yang benar, itu bisa berubah. Tapi kalau satu kali, kalau let's say kalau cium, misalkan cium, kalau cium itu beda. Misalkan ada drug, like be drugged, atau you don't have control, mabuk atau segala macam, itu bukan affair. Kalau satu kali, rata-rata affair ya, bukan tiba-tiba. Saya punya buku itu kira-kira 70% untuk affair, bukan pertama ketemu, ada beberapa kali proses. Untuk seperti itu. Dari teman ke warung Korea. So tergantung. If you willing to say benar-benar saya minta maaf dan berubah, take responsibility, tanggung jawab, dan go to a counseling berdua, you can get past that. Kalau pukul, what's pukul? Pukul is like Indonesia is people like puk like this. That's not pukul. Kekerasan That's udah keras. Nah, seperti itu. Kalau itu memang, I'll be honest with you. I know many cases in Indonesia, and it's bukan just cowok. Okay, let's be real about this. Okay, udah naikin di dunia untuk perempuan pukulin cowok. Nggak harus cowok. Di Australia banyak cowok dibunuh istri atau bunuh anak. Oh ya? Iya, sering. Itu berat sekali. Jadi suaranya agak ketinggian, Pak. Sering aja. harus mengerti itu bukan 2 in every 4 women
pukulin Jadi KDRT tuh suaminya. nggak selalu. Itu yang terjadi sama Tyson mungkin. Enggak lah, udah dicerain gua kalau enggak. Tapi Tangannya for segede me- gini kok gimana mukul For dia? me, that's why for me is commitment. Commitment. When I said I'd take Melanie for the 31st of July 2010, for better or for worse. Selalu apal ya. What is your worst? But there has to be a limit. Harus ada batas. You pukul someone and say, okay, I'm sorry, tapi you keep doing it, Iyalah. nggak ada berubah. You selingkuh satu kali dan okay, saya maaf, I'm gonna change, saya nggak mau WhatsApp dia, apa aja, dan saya mau berubah pernikahan kita. The right way, caranya benar, you can change. Many stories like that. Banyak cowok tidak mau sama banyak perempuan because they're too aggressive. Oh, where are you? Hey, what are you eating? Hey, where'd you go? Possessive. Hey, possessive. Jadi banyak cowok tidak mau seperti itu. Tapi kalau you're willing to change, udah menikah, selingkuh, I believe kalau ada selingkuh atau physical berantem dan lewat 2 kali, go. Jadi For me. di beberapa kasus di mana terjadi perselingkuhan lebih dari 2 kali, pemukulan lebih Betul. dari 2 kali, Tyson Kalau tidak ada berubah, willing to go to counseling, segala macam seperti itu, Bye-bye. bye-bye. Because you even though punya anak, kalau misalkan punya anak, itu pasti tergantung umur, tidak mengerti. Well, why did you leave us? Well, you gotta wait until you're older untuk bisa paham. Yeah. It's not that I don't love you. Dan kalau udah bercerai dan suaminya ayah tidak ketemu anak, itu bukan masalah. Jangan bring that dari suami ke istri ke anak. Harus tetap jadi ayah dan tanggung jawab ketemu anak. Karena it's not their fault. But I have a difference of view with that kind of stuff. Memang this is Orang tua harus jadi partner ya. Yeah. Harus bisa co-parenting gitu kan. Kita harus tetap jadi mami and daddy Yeah. di depan anak Betul, gitu. ya, itu Gak beda. boleh di depan anak kita jadi diem-dieman atau Betul. marah-marahan kayak gitu, jangan. Betul. As natural aja, like normal gitu ya. Betul, but you need to. Too many people quit. I think too many people quit. Bukan cuman if you want a decent marriage, you have to put work in. That's why maybe I would never take Sinatron. Honestly, I would never take Sinatron. Karena there's banyak duit, tapi your relationships pasti turun. Karena you don't make time. Jujur. habis ya buat ini. Waktu habis, you're ada capek, you gotta sleep, makan, whatever aja. Tapi you don't make time. Nggak ada waktu for me personally. But that's your personal Yeah, that's opinion. my personal opinion. Because for everyone is different. Yeah, that's my Tapi personal opinion. for me juga I know gitu gimana kerja di sinetron kan, apalagi stripping. That's why sekarang gue lebih pilih TV hosting gitu karena Ya, stripping, Secara waktu Dan Stefan lebih. kan stripping kan. ya Sinetron ya? ini kan gue ngomongin gue. That's just my opinion. Ya mungkin kan itu salah satu faktor yang bikin Iya. hubungan jadi Iya lebih. itu salah satu juga, cuman kan karena mungkin no time gitu kan. Yeah. Gue jadi kayak ngerasa mungkin ada segalanya tapi nggak ada, Kosong ya. ya kosong aja. Especially mungkin for mommy kali. Karena kan sometimes the kids need the presence of mom more than the dad gitu. Kalau Nggak juga. Nggak maksudnya. Nggak juga. Ada Iya They need maksudnya dia ini both benar, tapi saya kalau mami tuh ibaratnya lebih pasti kalau mami yang nggak ada tuh lebih anak-anak tuh lebih rungsing gitu loh. Iya benar. Oke, sekarang ngomongin ini yang terakhir, topik terakhir mengenai I think the issue kenapa perceraian tinggi juga karena prosesnya. Proses penemuan pasangan, proses pernikahannya itu nggak pernah diperhatiin benar-benar. Express. Ya, ekspres. Satu gini, satu yang paling bahaya underage. Iya, iya. Begitu udah below 20 tahun lah. Sekarang kan udah dinaikin sama pemerintah ke 19. Iya, iya. Dulu kan Udah naikin ya? Nah, now it's 19. I Wow. think it's gonna improve That's good. the Ya, bagus quality banget. of the process ya. Artinya Ya. yang pihak yang mau menikah mungkin pendidikannya at least tamat SMA. Iya. Mungkin they go to university, sehingga ini akan meningkatkan kedewasaan dan pengambilan keputusan lebih bagus. Iya. I think itu underage, terus proses terlalu cepat, sama kalau aku ya karena aku kutu buku non scientific approach itu. Jadi Ya, maksudnya betul. mestinya ada data di secara lebih scientific dianalisa gitu. Kalau orang Jawa ngomongnya bobot, bibit, bebet, iya. dianalisa benar-benar sampai kita dapat ke satu kesimpulan bahwa ini pasangan yang Cocok. cocok. Nah, menurut kalian posisi kalian masing-masing gimana mengenai proses pencarian jodoh? Wih. How you can make your
nentuin pasangan yang mau kalian Lu pilih. tadi ngomong yang cepet-cepet prosesnya tuh ngomongin Kalina sama si Vicky ya? Tapi gue adalah salah seorang yang ngomong ke Kalina bahwa sebenarnya it should be take it slow. Gue ngomong sama Kalina, tapi kan at the end of the day it's their call, right? Gitu. Maksudnya menurut gue, kalau apalagi kalau kita udah, gue tidak memprediksi pernikahan. Udah, I wish and I pray the best for two of my friends ini. Tapi buat gue, kalaupun misalnya kita udah punya previous marriage yang mungkin failed, menurut gue harusnya take it lebih pelan-pelan gitu loh, get to know each other, santai gitu loh. Makanya kalau di Kristen, pernikahan Kristen itu kan pentingnya untuk belajar 1 tahun loh, menikah. Nah, maka itu yang kemarin pada saat ada pernikahan besar, gue ditanya, gimana pendapatnya? I think kalau punya duit, punya budget, bikin celebration yang besar, oke aja. Kalau punya duit ya kan gitu. It's gonna be unforgettable moment. Tapi orang yang menikah semua tahu deh, it takes more than big celebration to have a long life and good marriage, right? Gitu. Dibutuhkan lebih daripada sekedar wedding gitu. Makanya dalam pernikahan Kristen tuh 1 tahun tuh nggak boleh skip. Apalagi buat di gereja kami JPCC ya, itu 1 tahun full. Lo mau artis nggak artis tetap harus belajar. Nah, I wish we had that. Karena waktu itu aku belum berjemaat di sana. Tapi I really wish at that time kami sudah bergereja di sana. Tyson waktu itu baru datang ke Indonesia, jadi kami masih mencari gereja yang ada pengantar bahasa Inggris. Nah, kami bersyukur ketemu sama seorang pastor, walaupun tidak selama itu, tapi aku sih berharap benar-benar orang yang pengen nikah tuh belajar dulu lah. Belajar dulu bener-bener karena benar deh, saat lo masuk, it's gonna be new chapter in your life. It's not gonna be easy, but it's gonna be worth it. Jadi lo harus tahu nilainya apa. Karena saat hantaman badai itu datang, nilai-nilai itu yang lo pelajarin akan keluar gitu, yang akan bikin lo tidak mudah untuk give up gitu loh. Kalau gue mungkin kayak mau beli mobil kita neliti dulu. Iya. Mau beli mesin buat di pabrik ya, karena aku pabrik, kita neliti dulu. Yes. Sorry, apa neliti? Apa itu? Research Research. first. You do some research, thoroughly research about things that you wanna invest. Mau beli. Nah, tapi in case of pernikahan, susahnya kita tuh punya sistem otak yang sedikit primitif. Iya benar. Artinya sebelum sampai ke logika itu dihajar dulu sama emosi. Iya. Kan lagi happy. Nah, jadi akhirnya kita nganalisanya salah terus kadang-kadang karena berbunga-bunga. Tapi pikiran dan hati tuh emang susah sinkron. Iya. Kadang-kadang otak lebih gimana ya? Hati lebih ke mulut mungkin ya, kayak langsung keluar, lagi happy keluar kata-kata saya, lagi marah tiba-tiba sedikit aja langsung kayak gitu, tanpa nyampe ke kepala dulu, mungkin kayak gitu nggak sih? Iya. Terus memang proses otak kita di developnya memang begitu sedikit, karena kita kan ratusan ribu tahun otak kita terdevelop. Jadi unsur primitifnya ini masih kuat di kita, kita feeling duluan. Apalagi untuk yang misalnya pas saat pacaran aja, mohon maaf ya, udah dipukulin pacarnya, pacar udah selingkuh mulu. Ini salah seorang pendeta gue bilang, lo expect bisa nonton, enjoy film yang bagus. Kalau previewnya udah jelek, lo jangan ekspektasi lo bahwa filmnya akan bagus. Leave it. Ya udah pasti harus tinggalin. Karena previewnya jelek. Saat pacaran udah suka selingkuh. Nanti dia berubah. Udah suka main perempuan, antar dia berubah. Previewnya udah jelek. Ngomongin siapa sih, Kak? Tapi nggak tahu. Aku juga setuju sama Kamel. Aku setuju sama Kamel. Aku nggak percaya namanya nggak apa-apa nih kalau misalnya lagi pacaran dia kayak begini, nanti pas nikah pasti dia berubah lebih baik. Nanti udah nikah nih dia belum berubah, nanti punya anak berubah lebih baik. Nanti anaknya gini, dia lihat anaknya berubah lebih baik. Nggak ada, itu semuanya nggak menjamin. What you see is what you get. Gitu. Ya bisa sih terjadi, tapi itu bisa kejadian satu dari antara satu traumatis. Itu berarti bukan karena nikah, bukan karena punya anak, bukan karena dia mau berubah, bukan karena situasinya. Ya kan? Gak bisa kan? Karena udah gatal. Tapi juga kalau memang me being a man is harus understand this. Kalau you see a change, kalau berubah sedikit pun seperti itu, you need to compliment him. You need to harus appreciate, affirm to him. Affirmation. Ngomong. You need to affirm to him. I see you. You know, I know that you dulu you liked having, misalkan I know that you used to let's say makan satu burger sering, but you like every week, every second day. Tapi sekarang I see you having just like one burger every couple of weeks. That affirmation itu salah satu banyak cowok di dunia butuh. Banyak orang tidak tahu. Jadi kalau ada perubahan sedikit pun kita harus kasih kayak support gitu misalnya. Namanya affirmation. Afirmasi. Kamu sekarang sedikit berubah lebih baik. Nah, itu sangat gitu. sangat
Dulu kamu begini, Sangat tapi sekarang bagus. kamu begini. Aku hargain banget loh kamu bisa kayak gitu. Ini aku penonton salah satu ceramahnya Dr. Jordan Peterson. Yeah. Ada hormon namanya dopamin. Ya, dopamine, betul. Itu kalau affirmation, misalnya Itu dopamine, you do something betul. bagus, terus aku bilang Selin, kamu bagus banget ngelakuin itu. Itu dopamin. Nanti dia lama-lama ketagihan. Dia akan akhirnya Terus jalanin aja. jalanin hal yang Tapi, bagus. sorry, permisi. Sebagai cowok, we need that more than females. Ada banyak Nah, orang ini tahu itu. belum tentu, Slyson, karena ada 5 bahasa kasih. Iya. Have you heard? Yeah, Ada of yang course. word of affirmation. Yeah, ada yang Gary Chapman, 5 Love Languages. Aha, Yes. five, itu- Affirmation, physical hafal justru itu. touch, gifts, quality time. I always forget one. And then Body con- act of service. acts of service. Act of betul. service. Kalau Tyson bahasa kasihnya apa? Buat saya, Iya. quality time. Quality time. Iya, Tyson quality Kalau time. Mel, Siapa ya deh? Lu belum pernah take the test? Physical touch deh. Nah, Enggak, kayaknya enggak deh. Apa? Physical touch, act word of service. affirmation, probably acts of pujian, service. pujian, Acts of service, I think. pelayanan. Act of service kayaknya gue. Acts of service. Iya. Kalau you, Apa ya? Information. Intimacy kayaknya. Intimate kayaknya. Intimacy? Apa intimacy? Intimacy is quality quality time. time, berarti kamu. Atau physical touch. Iya. Physical touch. Iya, Physical time. Intimacy. Yeah. It all circulates. Yeah, but quality time is banyak cewek butuh quality time adalah that's intimacy when you talk together, talk. Iya, aku butuh kayak gitu sih. Sabar jangan nangis ya. soalnya kalau misalnya lu identify lu-nya apa, lu identify Stefannya apa, miskomunikasinya bisa lebih berkurang. Misalnya kayak mungkin Stefan bahasa kasihnya adalah gift, Yeah, gifts. ngasih hadiah. Hmm. Jadi dia pokoknya satu-satunya cara dia memberikan cinta yang dia tahu dengan memberikan hadiah. Tapi sorry, permisi, itu benar-benar gift like a watch or something. Tapi cowok rata-rata bukan gifts. Enggak sih. Enggak. Ya kayak gue nggak tahu maksudnya. Ya, kalau dikasih apa? gift pasti dari manajernya. No. We're not gifts. Cowok bukan gifts. Enggak kayaknya bukan. No. Nah kadang-kadang yang di physical dalam touch. perkawinan itu banyak terjadi kita nggak paham bahasa kasih pasangan kita. Iya. Budaya Iya. jadi rada-rada. Gue gift sih sebenarnya, karena gue seneng ngasih Enggak. kado ke anak-anak, ya kan, sering beliin lo suka apa gitu. Sedangkan dia tuh bisa pengennya, I don't wanna give, I want your time. Nah itu kan jadi beda kan, Iya. gitu. Nah, Kalau gue tuh beda kayak gitu. gitu berarti si Tyson mungkin bisa lebih appreciate kalau dikasih gift bahwa this is caranya Mel menyampaikan Gue tuh kasih ayam sayang. banget kok. Gue tuh ayam, bener-bener lu pernah liat ayam nggak? Ayam tuh kalau dikasih makanan, dia langsung lari tuh ke keluarganya, dibagiin anak-anaknya. Gue tuh gitu. Gue tuh kalau kerja dapat berkat langsung, ke Kids Station kayak kemana buat anak-anak gitu. Kalau gue tuh, jadi happiness gue tuh dapat endorsean apa bawa anak-anak bawa keluarga gitu. Makanya kurang waktu sama suami. Kebahagiaan buat Kamel mungkin melihat orang Iya. lain bisa bahagia. Iya, karena kan gue kecilnya kan nggak kaya-kaya banget. Jadi lu puas aja kalau orang bisa nyenengin hati orang. Gitu gue punya duit sekarang gue ngerasa aduh kasihan mah gue baru mah gue kesini mah gue dulu di ekonomi mulu aduh gitu naik kapal laut lagi sekarang mah gue di bisnis kelas gitu jadi gue happy gitu loh maksudnya karena dari kecil dulu ya maksudnya nggak susah juga tapi kan ya sosok lah kok berjuang lah Senang gitu. aja bisa ngeliat orang seneng ya. Dari kita Especially my family gitu. Thank you guys udah sharing-sharing ngobrol. Thank you Koko. Moga-moga Thank you, Ko Raffi. kita saling belajar dan saling Yes, menguatkan. discussion. Ya, kalian kan udah moga-moga udah rujuk dan bisa makin baik perkawinannya. Rujuk mah gue bercerai. Kita doakan. orang udah rujuk nangis kemarin. Iya, udah nonton. And trending. Kira-kira konten ya. Tyson kenapa nangisnya nggak meluk begini sih? Kenapa begini udah kayak mau netek? Gantian ya. Kalau lo ada masalah gantian ke konten gue ya. Mudah-mudahan jangan pernah Kita coy. doain buat Selin. Amin. Aduh. Ya. Segera beres. Amin. Punya anak lagi ya. Udahlah Selin, udah cukup anak lo udah banyak Udah banget. kali ini gua aminin. Udah Oke. 4 kok. Thank you ya guys. Thank semuanya. you. Thank you, Ko Raffi. Sukses selalu ya.